Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, para pelajar, para pecinta Al-Quran, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tip belajar Al-Quran. Apa saja tip belajar Al-Quran? Berikut saya sampaikan. Yang pertama adalah jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Kenapa Al-Quran harus dijadikan sebagai sahabat? Karena sahabat itu adalah sangat kita butuh. Kapanpun dimanapun sangat kita butuhkan. Bahkan Al-Quran itu adalah di samping sebagai pedoman kita, juga Al-Quran itu adalah akan memberikan pertolongan syafaat kepada kita. Makanya harus kita pelajari Al-Quran itu. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, kepada ahlinya, kepada ashabnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanamkan niat yang kuat. Jadi tip yang kedua adalah tanamkan niat yang kuat. Karena innamal a'malu, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya lemah, maka kemungkinan gagal di tengah jalan. Tapi kalau niatnya kuat, maka insya Allah gangguan apapun pasti akan konsisten bertahan sampai selesai, sampai bisa, begitu kan. Itu. Kemudian tip yang ketiga belajar Al-Quran itu adalah yang ketiga, yaitu kenali huruf-huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu seperti kalau di abjad itu ada A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Nah di Al-Quran juga ada, yaitu huruf A, Ba, Ta, Sa, Ja, Kho dan seterusnya sampai Ya. Nah itu adalah kenali huruf-huruf hijaiyah itu, kenali dulu. Kemudian yang ketiga yang keempat, setelah mengenal huruf-huruf hijaiyah, tip yang keempat adalah kenali tanda bacanya. Yaitu ada yang namanya patah, kasroh, doma, ada fathatain, kasrotain, domatain, ada juga tanda mati. Contoh, kalau alif misalnya berharakat patah menjadi A, alif berharakat kasroh dibaca I, alif berharakat domah dibaca U, seperti itu. Jadi kenali dulu tanda-tanda bacanya. Nah selanjutnya yang kelima, setelah mengenal tanda baca, kita harus mengenal hukum tajwidnya dan makhorijul hurufnya, begitu. Contoh, idhar dibaca jelas, ihfa dibaca samar, idgham dibaca dengung. Itu diantara tanda-tanda tajwidnya atau hukum tajwidnya. Atau juga kita pelajari adalah makhorijul huruf. Cuman dalam tahap ini adalah kita sebaiknya kita harus punya guru, jadi bisa mencontohkan bagaimana menunjukkan. Bahkan lebih baiknya kita punya guru dari awal, supaya kita tidak salah baca, supaya kita tidak salah belajar. Kenapa? Biar ditunjukkan oleh guru kita, dibimbing oleh guru kita, seperti itu. Nah itu tip yang kelima, kita harus mengenal tajwidnya, begitu kan, dan makhorijul hurufnya, tempat keluar huruf-huruf dari mulut kita, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah latihan dan praktiknya. Semuanya sudah bisa, tanda baca sudah tahu, huruf-huruf sudah tahu. Kalau tanpa latihan dan praktik itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena latihan dan praktik di sini adalah yang sangat penting. Harus sering latihan. Makanya fungsi guru di sini pada saat latihan membimbing kita. Pada saat kita latihan menunjukkan kepada kita bagaimana cara membaca huruf alif, huruf ba, huruf ja, huruf ha, huruf kho, biar tidak salah penempatannya, seperti itu. Jadi harus latihan. Kalaupun tidak punya guru, kita pun bisa belajar lewat konten-konten di media sosial. Banyak sekali sekarang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, begitu. Kemudian tip yang ketujuh adalah dalami ilmu irama. Sebagaimana ilmu irama ini adalah banyak sekali. Ada bayati, ada sobah, ada jiharka, ada sika.
di situ juga ada kurdi dan yang lainnya. Jadi pelajari irama karena akan berbeda ruhnya ketika membaca Al-Quran dengan tidak pakai irama, pakai lagu. Rasanya itu tidak indah begitu kan. Jadi bagaimana dibaca Al-Quran itu menyayat masuk ke dalam ruang-ruang kolbu kita kalau Al-Quran itu dibaca dengan tartil, dibaca sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, dibaca sesuai dengan makharijul huruf, dan juga dilengkapi dengan irama-irama yang diatur oleh para ahli Al-Quran, oleh para ulama begitu kan. Nah itulah tip yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, yaitu tipnya adalah kita harus yakin pasti bisa. Insya Allah kalau kita yakin apa yang kita pelajari dan semuanya adalah atas bimbingan Allah, kita harus yakin. Karena belajar Al-Quran berbeda dengan belajar pelajaran yang lain. Di samping Al-Quran ketika dibacanya menjadi ibadah, maka Al-Quran pun akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita. Maka mulai saat ini cintailah Al-Quran, pelajari Al-Quran, dan pahamilah Al-Quran. Selanjutnya amalkan Al-Quran itu. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kita, kemudahan untuk mempelajari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.